Halo, selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal ujian 3 PTSB tahun 2024. Kita masuk ke soal nomor 1. Terdapat informasi mengenai sebuah obligasi sebagai berikut. Nilai par itu 1000, masa jatuh tempo 3 tahun, tingkat bunga untuk kupon 5,5% dibayarkan tahunan. Dan kita juga diberitahu ada tingkat suku bunga spot tahunan atau spot rate. Untuk 1 tahun itu rata-ratanya 6,5%, 2 tahun rata-ratanya 8%, 3 tahun rata-ratanya 8,8%. Hitunglah A. Nilai dari obligasi, B. Tingkat bunga efektif. Oke, pertama kita tulis dulu informasi-informasi yang kita ketahui dari soal. Di sini nilai par sebesar 1000, kita bisa tulis nilai par itu sebagai face value atau F, 1000, masa jatuh tempo itu merupakan N-nya, 3, tingkat bunga untuk kupon ini merupakan tingkat kuponnya atau R, 5,5%. Lalu di sini ada sedikit catatan, kita kan ditanya untuk menghitung nilai dari obligasi tersebut. Jika kita diketahui spot rate seperti ini, maka untuk mencari nilai obligasinya, kita pertama-tama menghitung arus kasnya atau kupon yang didapatkan dari obligasi tersebut. Kita menghitung dengan cara rumus nilai par dikalikan persentase tingkat bunga kuponnya, 1000 dikali 5,5%. Hasil kita dapat kupon itu sebesar 55 per tahunnya. Jadi untuk tahun pertama kita dapat 55, tahun kedua kita dapat 55, tahun ketiga kita juga dapat 55 ditambah dengan pengembalian dana kita sebesar 1000. Di sini kita asumsikan nilai par sama dengan nilai si C-nya atau redemption value-nya. Baru kita tinggal hitung, karena kita sudah mengetahui arus kasnya dan kita sudah punya suku bunga di sini, kita tinggal menghitung dengan rumus PV seperti biasa. Di mana ini pada titik T sama dengan 1 kita tarik ke belakang, maka menjadi 55 dikali 1,065 pangkat min 1, dan ini untuk tahun kedua 55, suku bunganya 8%, kita tarik lagi ke T sama dengan 0, maka 55 dikali 1,08 pangkat min 2, dan yang terakhir 1055 dikali 1,088 pangkat min 3. Atau kita bisa tulis seperti ini menjadi pembagian, dan kita dapatkan hasilnya yaitu 917,9534. Inilah nilai dari si obligasi tersebut. Lalu ke soal B, ditanyakan tingkat bunga efektif atau istilahnya itu yield to maturity atau YTM-nya. Nah, untuk mencari si tingkat bunga efektif atau I-nya, kita di sini menggunakan metode iterasi Newton-Raphson. Di mana di sini dibilang obligasi tersebut dijual di harga yang sama dengan nilainya. Maka kita bisa tuliskan ulang arus kasnya seperti tadi, tapi yang tadinya kita masukkan suku bunga spot rate, kita masukkan suku bunga efektifnya. 1 plus I, 1 plus I kuadrat, 1 plus I pangkat 3. Dan hasilnya adalah si nilai obligasi yang tadi kita hitung. Dan untuk arus kasnya ini, 1 plus I ini kita bisa naikkan ke atas, dan kita ubah menjadi V, atau faktor diskonto. Kemudian untuk rumus dari iterasi Newton-Raphson itu sendiri, yaitu VK plus 1 sama dengan VK dikurang fungsi VK per turunan pertama dari fungsi VK. Oke, kita langsung di sini kita asumsikan I-nya itu sebagai 8%. Maka kita bisa hitung nilai V-nya. V faktor diskonto itu kan sama dengan 1 per 1 plus I. Maka nilai V-nya itu 1 dibagi 1,08, kita dapatkan 0,92 sekian. Nah, untuk fungsi V-nya itu yang tadi kita dapatkan 1055 V pangkat 3, 55 V kuadrat, ditambah 55 V. Nah, si 917 ini pindah ke ruas kiri. Dikurang 917, 9534 sama dengan 0. Nah, ini kita turunkan sekali.
Sehingga kita mendapatkan 3165 V kuadrat ditambah 110 V tambah 55 sama dengan 0. Kita lanjutkan. Karena tadi kita sudah mendapatkan nilai V0-nya, yaitu sebesar 0,92 sekian, kita tinggal mencari fungsi V0 lah. Kita masukkan si nilai 0,92 tadi ke dalam rumus fungsi V0. Nah, kita dapatkan hasilnya 17,6191. Lalu kita masukkan juga si V0 tadi ke fungsi yang sudah diturunkan. Kita masukkan 3165 dikali 0,092 sekian. Kita temukan hasilnya 2870,2881. Nah, tadi untuk rumus dari iterasi Newton-Raphson itu VK plus 1 sama dengan VK dikurang fungsi VK per turunan dari fungsi V itu sendiri. Nah, karena kita mau cari iterasi pertama, maka K-nya atau N-nya itu sama dengan 0. Maka V0 tambah 1 sama dengan V0 dikurang fungsi V0 per turunan pertama dari fungsi V0. Maaf, ini V0. Kita masukkan tadi V0 kita temukan 0,92 sekian. Terus fungsi V0-nya yang tadi kita sudah masukkan, kita dapatkan 17. Dan fungsi turunan pertama dari V0 kita dapatkan 2870 sekian. Dan kita dapatkan nilainya 0,919788. Kita ulangi lagi langkahnya seperti tadi. Tapi kali ini kita menggunakan V1. Kita gunakan si 0,919788 ini ke dalam fungsi yang belum diturunkan dan juga yang sudah diturunkan. Hasilnya kita dapatkan 0,1076 dan untuk yang sudah diturunkan kita dapatkan 2833, sekian. Nah, kita masukkan lagi ke rumus tadi. Di sini kita ganti jadi kita mencari iterasi kedua kan, berarti V1 tambah 1. Di sininya V1, fungsi V1, turunan pertama dari fungsi V1. Lalu, kita dapatkan hasilnya, yaitu 0,919788 dikurang si fungsi V1-nya tadi, dan fungsi turunan pertamanya, kita dapatkan hasilnya 0,9197. Kita bisa lihat hasilnya itu mendekati si V1. Maka jika kita terus ulang untuk iterasi 3, iterasi 4, maka dia akan semakin mendekati si V1 itu sendiri. Makanya kita bisa gunakan si iterasi kedua ini langsung, karena di sini masih bentuknya dalam V atau faktor diskonto, kita mencari I. Maka kembali lagi ke rumus dasar untuk V atau faktor diskonto sama dengan 1 per 1 plus I. Kita bisa tukar 1 plus I sama dengan 1 per V. Dan 1 per V dikurang 1 sama dengan I. Kita dapatkan hasilnya sebesar 0,08725 atau 8,725%. Inilah si tingkat bunga efektif tahunan dari obligasi tersebut jika dijual di harga yang sama dengan nilainya. Baik semuanya, sekarang kita akan masuk ke nomor 2. Seorang investor meminjam sebesar $1.000 dengan tingkat bunga efektif sebesar 5% dan akan membayar pokok dan bunga di akhir tahun ke-10. Dia menggunakan uang tersebut untuk membeli obligasi berkupon 6 bulan dengan tingkat bunga nominal 6% dengan jatuh tempo 10 tahun lagi dan dibeli at par. Semua kupon direinvestasikan pada instrumen dengan bunga nominal 4% dikonversi semesteran. Hitung hasil bersih atau net gain investor tersebut pada akhir tahun ke-10 setelah hutang tersebut dibayar. Nah, jadi yang pertama diketahui adalah seorang investor ini meminjam sebesar $1.000 dengan interest rate sama dengan 5% dan dia akan dibayar pada akhir tahun ke-10. Lalu dengan $1.000 yang dia pinjam tadi, dia membeli obligasi at par. At par itu artinya F sama dengan C sama dengan P.
sama dengan 1.000. Nah, lalu obligasi ini berkupon 6 bulanan dengan tingkat bunga nominal 6%. Berarti kita bisa hitung per semesterannya, yaitu 0,06 dibagi 2 sama dengan 0,03 per semester. Lalu di sini kita bisa mencari jumlah kupon per semester atau sama dengan FR, yaitu 1.000 dikali dengan 0,03 sama dengan 30 per semester. Lalu di sini ada N, N-nya sama dengan 20 karena dia 10 tahun dan dia dibayar per semester, jadi 20. Dan diketahui juga reinvestment rate-nya, yaitu bunga nominal 4% dikonversi semesteran. Nah, karena dia dikonversi semesteran, langsung kita tulis J sama dengan 0,04 dibagi 2 sama dengan 0,02. Nah, untuk menjawab soal ini, kita perlu membawa sebuah nilai-nilai di sini ke akhir tahun ke-10. Yang pertama kita cari adalah berapa hutang ini di akhir tahun ke-10. Dengan rumus biasa yaitu 1.000 dikali dengan 1 tambah I, I-nya tadi 0,05, dipangkat N, N-nya 10, sama dengan 1.628,89. Lalu di sini diketahui tadi C sama dengan 1.000, itu nggak perlu dibawa lagi ke akhir tahun karena dia memang sudah di akhir tahun. Lalu kita akan menghitung nilai akumulasi kuponnya. Nah, karena tadi kuponnya dibayar per 30 per semester, berarti dia seperti anuitas ya. Anuitasnya dibawa ke akhir tahun ke-10. Rumusnya ini, N-nya 20 sama dengan 30 dikali 1,02 atau 1 tambah I pangkat N. N-nya 20 kurang 1 per I sama dengan 728,92. Lalu total dari ini akumulasi kupon dan C itu langsung aja kita jumlahkan 1.000 ditambah 728,92 sama dengan 1.728,92. Net gain itu berarti selisih antara yang tadi didapat dari obligasi tersebut dikurangi dengan utang yang dibayar sama dengan 1.728,92 dikurangi dengan 1.628,89 atau sekitar $100,03. Oke, di sini aku akan melanjutkan soal nomor 3. Kita langsung baca aja soalnya. Di sini soalnya bilang ada suatu organisasi memiliki dana sebesar 75 miliar pada tanggal 1 Januari dan sebesar 60 miliar pada tanggal 31 Desember. Dan di setiap akhir bulan yang selama 1 tahun berjalan, organisasi tersebut mendapatkan dana sebesar 10 miliar dari biaya keanggotaan. Diketahui terdapat penarikan 5 miliar pada tanggal 28 Februari, sebesar 20 miliar pada tanggal 15 Juni, sebesar 80 miliar pada tanggal 30 Juni, dan sebesar 40 miliar pada tanggal 31 Oktober. Pertanyaannya adalah, hitunglah dollar weighted rate of return di tahun tersebut. Oke, langkah pertama yang kita akan lakukan adalah menggambar garis waktunya. Di sini kita tulis informasi pertama yang kita ketahui adalah nilai 75 miliar, di mana ini adalah di awal periode atau di 1 Januari. Itu juga bisa kita sebut dengan nilai A. Jadi kita bisa saja A sama dengan 75. Lalu informasi selanjutnya adalah diketahui sebesar 60 miliar pada tanggal 31 Desember atau 60 miliar di akhir periode. Kita tuliskan 60 miliar, 60 di garis paling akhir, dan 60 ini disebut juga nilai B. Selanjutnya kita akan tuliskan arus kas yang terjadi selama satu tahun tersebut, di mana kita ketahui organisasi tersebut mendapatkan dana sebesar 10 miliar setiap akhir bulan. Artinya kita akan dapatkan 10 di setiap akhir bulan selama 12 bulan. Selanjutnya kita baca informasi selanjutnya. Diketahui terjadi penarikan 5 miliar. Artinya ada arus keluarnya. Arus kas yang keluar adalah min 5 pada tanggal 28 Februari. Atau bisa kita sebut juga itu di akhir bulan kedua. Kita tuliskan di sini. Selanjutnya adalah diambil juga 20 miliar pada tanggal 15 Juni. Di mana di sini adalah rentang bulan Juni. Dan 15 itu ada di pertengahannya. Jadi kita tulis di pertengahan sini min 20. Lanjut kita ada pengambilan juga sebesar 85 miliar pada tanggal 30 Juni atau di akhir bulannya. Kita tulis min 85 di garis ini. Dan sebesar 40 miliar pada tanggal 31 Oktober. Kita tulis 40, min 40 di sini. Dan itu sudah semua arus kas yang terjadi selama 1 tahun.
Lanjut, kita akan menjawab pertanyaan ini. Yang pertama kita harus mencari dulu nilai C-nya, atau nilai C itu adalah total arus masuk dikurang total arus keluar. Dimana kita tahu sendiri bahwa arus masuknya terjadi yaitu adalah 10 miliar yang didapatkan selama 12 bulan. Artinya kita tulislah 10 dikali 12, lalu akan kita kurangi dengan total arus keluar, di mana arus keluarnya tadi kita tahu ada min 5, min 20, min 85, min 40. Kita masukkan saja di sini, dan kita hitung nilai C-nya kita dapatkan adalah min 30. Kita simpan nilai C ini dan kita masukkan ke rumus investasi, di mana investasi kita dapatkan dari B dikurang A dikurang C, di mana B-nya di awal kita ketahui adalah 60, min 75, min 30, artinya dijumlahkan, lalu kita akan mendapatkan nilai investasinya adalah 15. Lanjut, kita akan cari bobot aliran arus kasnya, di sini dengan cara mensigmakan C atau nilai arus kas di tanggal tersebut dikali dengan 1 min time di durasi tersebut. Artinya adalah 1 min T itu adalah sisa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai akhir periode. Jadi kita tulis ini, di sini ada 10 dikali 1 min, karena ini di bulan pertama ya. Jadi 1 min 1/12 artinya adalah sisa waktunya ada 11/12. Nah, kita tulis ini 10 kali 11/12. Karena ini 10-nya ada 12 kali, ini akan berkurang terus durasinya 11 bulan. Kita persimpel dengan di sini langsung aja kita tuliskan 11, 10, 9, dan sampai di akhir ini ada tersisa 0 bulan untuk mencapai akhir periode, maka kita di sini ada dapatkan 0/12. Itu adalah simplifikasi dari arus masuknya. Jangan lupa kita harus tambahkan juga arus keluarnya. Di sini adalah min 5. Min 5 ini ada di bulan kedua, artinya min 5 kali 1 min 2/12, artinya kita tambahkan sisa waktunya adalah 10/12. Lalu kita tambahkan juga dengan arus kas ini adalah min 20. Nah, di sini adalah kita dapatkan bahwa dia time-nya adalah di bulan 1, 2, 3, 4, 5, 5,5, 5,5 bulan. Artinya min 20 ini dikali 1 min 5,5, atau kita dapatkan 5,5/12, kita dapatkan bahwa sisanya adalah 6,5 bulan. 6,5/12. Lanjut kita tambahkan juga dengan min 85 dikali 6/12, dan hal yang serupa kita dapatkan dari min 40. Lalu kita hitung saja seperti biasa. Kita dapatkan nilai sigma ini adalah min 9,167. Ketika kita sudah mendapatkan nilai-nilainya tersebut, kita akan memasukkan nilai tersebut ke rumus dollar weight rate of return-nya atau J, dengan rumus I dibagi dengan A plus sigma CT kali 1 min KT. Dimana kita sudah mendapatkan semua informasinya, kita masukin aja. Investasinya dikali 15, A-nya 75, sigma-nya adalah min 9,167, lalu kita dapatkan hasilnya adalah 0,22785, atau kalau dipersentasekan 22,785%. Artinya dari semua arus tersebut, dollar weight of rate of return-nya adalah 22,75%. Halo, sekarang saya akan menjelaskan nomor 4 untuk soal 2024. Di sini soal ini menyatakan kalau suatu obligasi memiliki nilai par sebesar 100 miliar dengan kupon tahunan sebesar 6,5% dan akan jatuh tempo pada nilai par dalam 4 tahun, dijual pada tingkat bunga efektif tahunan 5%. Jadi kita diketahui di sini kalau kita membeli sebuah obligasi dan mendapatkan nilai par sebesar 100 miliar. Untuk kupon tahunannya, jadi di sini kuponnya tahunan sebesar 6,5%. Jadi kita bisa menyimpulkan kalau setiap tahun dia mendapatkan kupon atau bunga sebesar 6 miliar 500 juta yang didapatkan dari 100 miliar dikali dengan 6,5%. Atau di sini bisa dilihat kalau itu adalah bagian arus kas. Dan akan jatuh tempo pada nilai par dalam 4 tahun. Jadi bisa kita simpulkan kalau dalam 4 tahun, 3 tahun pertama dia akan mendapatkan kupon tahunan. Tetapi pada tahun keempat dia tidak hanya akan mendapatkan kupon tahunan, tetapi akan mendapatkan juga 100M-nya balik atau nilai parnya balik.
atau bisa disebutkan lagi sebagai redemption value. Jadi pada tahun keempat, pada tahun jatuh tempo, dia tidak hanya akan mendapatkan 6 miliar 500 juta, tapi akan mendapatkan redemption value juga atau pokok uangnya. Jadi pada soal ini yang ditanya adalah method of equated time, durasi atau durasi Macaulay, dan durasi termodifikasi. Di sini supaya lebih mudah, saya akan menggunakan tabel untuk menjawab. Jadi tabel ini terdiri atas 5 kolom. Pada kolom pertama itu kolom tahun, karena dia akan jatuh tempo pada 4 tahun. Jadi ada 4 baris yang terdiri atas 1, 2, 3, 4. Itu adalah tahunnya. Dan pada kolom kedua itu adalah arus kas, atau bisa kita simpulkan itu adalah kupon sebenarnya. Jadi pada tahun pertama ia akan mendapatkan 6 miliar 500 juta sampai tahun ketiga. Nah, untuk tahun keempat, dia tidak hanya akan mendapatkan 6 miliar 500 juta, tetapi mendapatkan redemption value atau nilai pokok sebesar 100 M balik. Jadi, untuk tahun keempat, arus kasnya adalah 106 miliar 500 juta. Untuk kolom ketiga adalah kolom nilai kini. Jadi, rumus dari nilai kini itu kita tarik nilai arus kasnya atau nilai kuponnya, kita valuasiin ke tahun T sama dengan 0. Atau untuk lebih mudahnya lagi, di sini rumus dari price obligasi tersebut kita masukkan arus kas atau kuponnya dan kita kalikan dengan V pangkat dari tahunnya. Contohnya pada tahun pertama, jadi arus kas sebesar 6 miliar 500 juta kita kali dengan V pangkat 1, atau kita bagi dengan 1 ditambah I. I-nya di sini yaitu 5%. Kita lakukan untuk semua tahunnya sampai kita dapat pada tahun keempat 106 miliar 500 juta kita kali dengan V pangkat 4, atau dibagi dengan I tambah 5% dipangkat dengan 4. Jadi kita hitung sama-sama setiap barisnya dan kita mendapatkan total dari nilai kininya, yaitu kita jumlahkan semua dari tahun pertama sampai tahun keempat, kita mendapatkan 105 miliar 318 juta sekian. Selain kita mendapatkan total nilai kini ini juga bisa disebut dengan price dari obligasi tersebut. Dan untuk kolom keempat ada kolom bobot. Di sini rumus dari bobot adalah nilai kini pada tahun tersebut dibagi dengan total dari nilai kini. Jadi sebagai contoh untuk tahun pertama kami memasukkan nilai 6 miliar 190 juta sekian dibagi dengan 105 miliar 318 juta. Jadi kita mendapatkan nilai 0,0587 sekian. Kita lakukan untuk semua baris, dan untuk kolom kelima kita mengalihkan bobot tersebut dengan tahunnya. Jadi contohnya untuk kolom pertama 1 dikali dengan 0,058 sekian. Untuk kolom keempat, untuk baris keempat, 4 dikali dengan 0,831 sekian. Jadi kita mendapatkan tabel terakhir yaitu T kali bobot. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di atas, method of equated time, durasi, dan durasi termodifikasi, kita bisa menggunakan hasil dari tabel ini. Jadi contohnya, untuk menjawab jawaban durasi, yaitu kita hanya perlu menjumlahkan seluruh tabel T kali bobot. Jadi penjumlahan dari tabel T kali bobot ini kita bisa mendapatkan hasil dari durasi, yaitu jika kita jumlahkan kita mendapatkan hasil 3,658 sekian. Untuk mendapatkan durasi termodifikasi, kami hanya perlu mengalihkan hasil dari durasi dengan V, atau di sini 3,658 kita bagi dengan 1 tambah I, atau kita kalikan dengan V, dan kita akan mendapatkan hasil 3,484 sekian. Untuk method of equated time, kita menggunakan rumus baru yang tidak ada di tabelnya. Jadi rumusnya itu adalah penjumlahan dari seluruh T dikali dengan CT dibagi dengan penjumlahan dari seluruh CT. Apa maksudnya? Jadi untuk T adalah tahun. Tahun kita kalikan dengan arus kas yang ada pada tahun tersebut. Contohnya, untuk tahun pertama kita kalikan dengan jumlah arus kas atau jumlah kuponnya. Jadi 1 kali 6 miliar 500 juta.
Kita lakukan itu semua sampai tahun keempat, yaitu 4 dikali dengan 106 miliar 500 juta. Setelah itu untuk bawahnya kita bagi dengan penjumlahan dari seluruh kuponnya, dari 6 miliar 500 juta sampai 106 miliar 500 juta. Setelah kita lakukan itu semua, kita mendapatkan method of equated time-nya dengan nilai 3,6904719 tahun. Oke, jadi untuk selanjutnya soal kelima kita memiliki diketahui informasi bahwa ada seseorang ini dia membeli 2 buah obligasi dengan harga beli yang sama. Obligasi yang pertama itu dibelinya tanpa ada kupon dan penyerahannya redemption value itu nanti $1.000. Sedangkan kalau obligasi yang masih obligasi yang pertama itu nanti nilai tingkat bunga efektif tahunnya itu 5%. Sedangkan kalau obligasi yang kedua itu nilai parnya itu adalah 1.000 juga dengan tingkat kupon yang dikonversi semesteran itu X%. Dia akan jatuh tempo dalam 5 tahun dan juga tingkat bunga efektif tahunnya adalah 8%. Saya disuruh cari nilai X-nya. Jadi pertama diketahui ada dua buah obligasi. Obligasi yang pertama waktunya cuma 3 tahun, yang kedua 5 tahun. Bedanya juga di yield rate masing-masingnya, yang pertama itu 5%, yang kedua itu 8%, dan juga pada kuponnya. Obligasi yang pertama itu tidak ada kupon, yang obligasi yang kedua itu kuponnya X%, yang dibayarkan konversinya itu kayak per semester. Nah, diketahui juga bahwa price point yang pertama dan juga price obligasi yang kedua itu sama persis. Jadi, kita tinggal perlu membandingkan antara dua buah nilai price tersebut. Kita pertama lihat dulu bahwa price sebuah obligasi, harga wajar sebuah obligasi, itu nanti akan selalu sesuai. Ini metode pertama untuk menghitungnya dengan kuponnya. Jadi kuponnya itu kan diberikan setiap periode waktu. Kita akan ambil nilai present value-nya, makanya kita pakai AN pada tingkat yield I, dan juga tambahin dengan redemption value, itu adalah nilai yang dibayarkan pada akhir pas saat obligasi ini jatuh tempo, dikalikan dengan V pangkat N. Jadi cuma semuanya di present value kan. Balik ke T sama dengan 0. Nah, itu adalah harga wajar dari sebuah obligasi. Kita lihat obligasi yang pertama, karena dia tidak ada kupon, maka FR-nya 0, jadi bagian ininya 0. Jadi yang tinggal dihitung adalah cuma C, redemption value, dikali dengan V-nya. V-nya adalah 1 plus I pangkat min N. Jadi kita ambilnya 1,05 dipangkatkan minus 3. Nah, untuk price obligasi yang kedua, karena ada kupon, maka kita harus lihat kuponnya itu berapa. Kupon itu kan adalah F kali R. F kali R ini adalah nilai parnya, nilai face value-nya F, dikalikan dengan R. R itu adalah persentase dari si kuponnya. Nah, karena dibilang tingkat kuponnya adalah X% yang dikonversi semesteran, maka kita bisa bilang bahwa ini face value-nya 1.000 dikalikan dengan X% dibagi 2. Makanya kita bilang X dibagi 2 dikalikan dengan 1/100. Jadi X per 100 itu adalah X%-nya, dan karena dikasih 2 kali per tahun konversi semesteran, maka kita bilangnya X per 2. Nah, ini semua kita akan tarik semua ke waktu T dengan 0, makanya kita bikin A20 pada tingkat bunga J. Nanti setelah itu kita ambil redemption value-nya 1.000 dikalikan dengan 1,08 pangkat min 5. Ini sama V pangkat min N gitu ya. V-nya adalah 1,08 pangkat min 5. Kenapa 1,08 bukan 1,05? Karena tadi dibilang bahwa yield rate-nya beda. Yield rate-nya 8%. Nah, ini J-nya berapa? J itu kan adalah tingkat bunga pada setiap semester. Karena kita bilang dikonversi atau diberikan sebuah kupon tuh per semester, di mana ini dibilangnya sampai 5 tahun. Nah, ini salah tulis, ini harusnya 10 ya, bukan 20. Ini 10 dan ini juga 10 di sini. Nah, jadi akan ada 10 kali pembayaran kuponnya, masing-masing dengan tingkat bunganya itu J, bukan I.
kita perlu cari dulu J-nya berapa. Jadi J-nya itu kalau kita bikin 1 plus J kuadrat sama dengan 1,08, dan dapat J-nya adalah 0,03923. Nah, kenapa kita bukan langsung bagi 2? Karena dibilang di sini bahwa tingkat bunga efektif tahunnya adalah 8%, bukan tingkat bunga nominal yang dikonversi semesteran. Makanya kita harus menggunakan perbandingan seperti ini, gitu ya. Kita nggak bisa langsung tingkat bunga nominal dikonversi semesteran 8%, kita ambil maka setiap periode konversi adalah 4%, nggak bisa seperti itu. Karena ini ketahui adalah tingkat bunga efektif. Nah, selanjutnya tinggal kita bikin persamaannya ya. P1 sama dengan P2, maka nilai ini sama dengan nilai yang di sini. Tinggal kita coret, nanti kerjain semua, nanti dapat, kita bisa hitung bahwa nanti X-nya adalah 4,5. Maka dapat kesimpulan bahwa tingkat kuponnya itu adalah 4,5% per tahun dikonversi setiap semester. Seperti itu, bukan dikonversi setiap semester, tapi dibayarkan setiap semester. Jadi kalau ditanyanya nih, setiap kali pembayaran dia dapat berapa persen, dia akan dapat setengah dari ini. Dia akan dapat berarti 2,25% kalau setiap pembayarannya. Tapi kalau dibilangnya X-nya ini adalah tingkat kuponnya setiap tahun, maka ini adalah 4,5%. Itu untuk soal yang kelima. Selanjutnya untuk soal yang keenam, kita diberikan sebuah proyek investasi akan direncanakan untuk dilakukan seperti ini kontribusinya. Tapi kita lihat nih, untuk 5 tahun ke depan, kita akan mengetahui bahwa tingkat bunga realnya itu 4,5% dan juga ada ekspektasi inflasi. Nah, inflasi tahunannya untuk 3 tahun yang pertama 5% dan juga akan naik menjadi 5,5 dalam 2 tahun terakhir. Jadi pada tahun keempat dan tahun kelima. Nah, kita harus ingat lagi rumusnya Fisher, bahwa tingkat bunga nominal yang kita benar rasakan itu adalah tingkat bunga realnya R, 1 plus R dikalikan dengan 1 plus P. P ini adalah tingkat inflasinya. Maka kita bisa hitung tingkat bunga nominal yang dirasakan untuk 3 tahun pertama itu berapa, dan untuk 2 tahun yang terakhir, tahun keempat sama kelima itu berapa. Nah, selanjutnya kita kan mau mencari nih nilai sekarang bersih atau net present value dari arus kas project ini. Nah, jadi net present value itu kan kalau kita menarik semua nilai tersebut itu ke waktu T sama dengan 0, baru kita jumlahkan semuanya. Jadi dalam sini, kalau kita memposisikan diri kita sebagai investor, maka setiap kali kita mengeluarkan uang ke projectnya, kontribusinya, kita akan menganggap itu sebagai minus di kita anggapannya. Dan returns itu yang masuk ke kita, jadi kita anggap sebagai positif. Makanya di sini aku menandakan kontribusi sebagai negatif dan return sebagai positif. Ini kalau mau dibikin kontribusi positif, return negatif juga nggak apa-apa. Nanti cuma berbeda pada nilai akhirnya simbolnya negatif atau positif. Tapi secara arti tetap sama. Oke. Nah, net present value-nya tinggal kita tarik semua pembayaran ini ke waktu T sama dengan 0. Jadi kita lihat dulu totalnya berapa. Totalnya maksudnya besar kontribusi dan juga besar returns pada setiap periode. Berarti pas periode 0, dia mengeluarkan uang 300, tapi dia nggak dapat apa-apa in return. Jadi dia akan mengeluarkan 300. Pada periode kedua, dia akan mengeluarkan 80. Pada periode pada periode ke-1, T1, dia akan mengeluarkan 80. Pada T2, dia akan mengeluarkan 50, tapi dia akan dapat 20. Jadi kita akan ambil total returnnya adalah negatif 30. Sampai ke tahun kelima, dia dapat 250. Nah, karena kita perlu take into account inflasi dan juga tingkat bunga, maka kita harus menghitung present value-nya dengan cara kita menarik semua balik ke T sama dengan 0. Gimana caranya? Tinggal kita bagi dengan tingkat bunganya, anggapannya gitu. Jadi minus 300 kita nggak usah apain, itu udah sesuai di tes dengan 0. Minus 80 kita akan bagi dengan 1 plus I, ini ada tingkat bunga pada inflasi yang 5%. Baru minus 30 kita akan bagi juga dengan 1 plus I1,
tapi kita kuadratkan. Kenapa? Karena dia akan merasakan itu 2 kali pada periode 2 ke 1 dan juga 1 ke 0 gitu sampai periode yang kelima. Nanti pas periode kelima dia akan merasakan 3 kali inflasi yang pertama dan juga 2 kali inflasi yang kedua. Pada saat tahun kelima tarik keempat kita akan merasakan inflasi yang 5,5%, 4 ketiga kita akan merasakan inflasi yang juga 5,5% dan juga 3 atau yang pertama dari 3 ke 2, 2 ke 1, 1 ke 0, dia akan merasakan inflasi yang 5%. Jadi kalau kita tarik semua ini, kita jumlahkan semuanya, kita akan dapat nilainya minus 93,0134. Nah, lihat nilainya ini kan simbolnya minus. Artinya kontribusinya ujung-ujungnya akan lebih besar. Di sini kontribusinya lebih besar. Artinya, secara kalau investor melihat ini, dia akan melihat bahwa yang dia mengkontribusikan akan lebih besar daripada return yang dia dapatkan secara present value-nya. Artinya apa? Artinya kalau kita take into account inflasinya, kita sebagai investor gak akan mau masuk ke project ini karena dari present value-nya sendiri ini lebih banyak mengeluarkan uang dari kita daripada kita dapat ujung-ujungnya. Walaupun kalau kita menjumlahkan semuanya gitu ya, kalau kita menjumlahkan totalnya aja secara langsung nih kita akan dapat nih nilainya positif. Tapi karena kita take into account present value-nya, maka ini ujung-ujungnya negatif. Jadi kalau kita melihat dari net present value, kita nggak akan kita tidak akan mengambil project ini karena kontribusinya yang kita keluarkan lebih besar daripada return yang kita dapatkan dalam nilai present value-nya. Nah, itu adalah jawaban untuk soal ke-5 dan soal ke-6.